Ya udah. Halo, selamat malam semua teman-teman. Dengan saya Malam, Ferdi Mas. Malam, Mas. dan Saya rekan Fernando. ya dengan rekan saya Fernando dengan Iya, Bu Silvi. saya Sylvia. Kita saat ini akan mencoba untuk menganalisis saham PT Telkom. Yap, eee, untuk analisis saham PT Telkom Indonesia ini bisa disebut dengan Telkom, ini adalah perusahaan penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Telkom mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan tetap seluler sebanyak 104 juta. Telkom merupakan salah satu BUMN yang 52,09% sahamnya saat ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan 47,91% dimiliki oleh publik. Telkom juga menjadi pemegang saham mayoritas di 13 anak perusahaannya. Ya, Mas, gimana? Salah satu produknya adalah eh, adalah Telkomsel. Oh, ya, Telkomsel yang adalah brand nomor satu di Indonesia saat ini. ya. Un- Seperti untuk untuk layanan telepon bergerak pasca bayar juga ada kartu Halo ya, iya, kartu Halo untuk pasca bayar pasca bayar. Dan dan kalau menurut saya, juga kayaknya Telkom masih menguasai ya, iya karena betul. jaringannya tersebut ya. Heeh. Jadi kalau kita tanya orang-orang, kayaknya jaringan menggunakan apa? Telkom. Telkomsel dan Ya. itu sudah Telkomsel. masuk di pedesaan-pedesaan dan pelosok-pelosok. Heeh. Dan Telkom juga kayaknya sudah mencatatkan di bursa efek Amerika ya, di luar ya. Wow, Satu-satunya ya, Ya, satu-satunya yang sudah terdaftar di saham luar ya, iya ya, betul. dan betul. tercatatkan. Dalam grafik ini bisa kita lihat pergerakan harga saham PT Telkom dari mulai tanggal 18 Mei, 23 Mei, 27 Mei, 2 Juni, sampai dengan 10 Juni mengalami penurunan. Ini dikarenakan seperti di catatan Jakarta Investor, dalam sepekan terakhir, investor asing banyak melepas saham PT Telkom yang mengakibatkan penurunan harga saham di tanggal 10 Juni. Itu senilai 444 miliar yang berimbas pada harga saham Telkom yang anjlok 5,6% menjadi Rp4.050. Seperti kita ketahui, price to book value untuk saham Telkom itu adalah 2.798 dan nilainya ini sudah melebihi dari nilai per book value. Apakah sudah ideal saham Telkom ini di kemudian hari? Kalau dilihat sih Mas, saham Telkom di kedepannya kayak masih bagus ya. Iya, betul. Masih bagus, karena seperti yang penurunan itu yang belakangan ini kayaknya itu kan disebabkan karena Telkom mau berinvestasi ya ke saham GoTo ya. Iya, sepertinya sesaat Heeh. saja Iya, ya. Iya, tapi pun kalau dilihat kan itu hanya sesaat kan, karena investasi di GoTo-nya kan dia akan jangka panjang ya. Heeh.
Dan revenue-nya Dan pun di kuartal pertama juga mengalami peningkatan 3,72%. Net income pun mengalami peningkatan 1,73%. Ini merupakan indikasi bagus apabila, eee, kita berinvestasi di saham Telkom, apalagi nilainya sedang turun, karena tidak menutup kemungkinan nilainya akan kembali naik sesuai dengan nilai intriksi saham Telkom senilai 4.153. Jadi gap-nya lumayan tuh, iya, 4.153 dikurangi 4.050, dan tidak menutup kemungkinan mungkin akan minggu-minggu yang akan datang akan mengalami kenaikan, seperti itu. kayaknya yakin sih Mas, yakin bahwa saham Telkom ini akan terus meningkat ya, dan eh, teman-teman ataupun yang mau berinvestasi ke saham Telkom juga bisa lah ya. Jadi dengan adanya peningkatan tersebut kan akan juga meningkatkan investasi kita ya. Di mana Ya, juga betul. PT Telkom kan Ya. baru sudah atau belum membagikan dividen Mas ya? Sudah. Nah, kan. Nah, dengan adanya pembagian dividen ini kan berarti kan keuntungan Telkom kan masih bagus lah ya, masih cuan ya. Masih lah. Masih. Jadi Ferdi, Iya. dasar untuk yakin saham Telkom akan naik lagi tuh apa? Keyakinannya adalah dari bisnis intinya Telkom sendiri adalah di telekomunikasi. Untuk saat ini, apalagi dalam pandemi ini, telekomunikasi adalah tulang punggung dalam pergerakan kita. Apalagi saat ini kita masih ada work from home, kemudian anak sekolah masih daring, dan itu keyakinan kita. Jadi layak untuk di hold jangka panjang ya untuk saham Telkom ini. Masih untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Apalagi dari nilai intrinsik saham ini kan masih lumayan nih. Ada gap-nya Yes. Rp103. Ya seperti tadi Mas Ferdi bilang ya, udah di atas book value-nya ya, book value-nya ya, sahamnya itu ya. Iya. Jadi ya masih cuan lah ya untuk ini, untuk kita berinvestasi di saham Telkom. Baik, mungkin itu adalah analisa dari kami bertiga. Tapi Mas, Ya. disclaimer dulu dong. Kan kita kan di sini kan analisa kita bukan untuk kita untuk menjerat atau menggiring opini kita kan. Oh iya. Agar mereka mengikuti kita kan. Mungkin Ya. Pak Fernando bisa memberikan disclaimer. Ya pertama kita ini disclaimer, analisa kita ini adalah analisa kita bersama, dan ini bukan untuk menggiring opini teman-teman ataupun yang mau berinvestasi ke saham. Ini adalah analisis kita. Semua keputusan ataupun resiko itu ditanggung investor masing-masing. Jelas lah ditanggung investor masing-masing. Iya Mas. Ya tapi kan Mas, kalau kita mengikuti kita kan, betul, repot juga kita ternyata. Yang kita ikuti dari Pak Ferdi, Bu Sylvia, Fernando, ternyata salah tuh. Wah, kan. Berbahaya itu ya. Bahaya kan. Jadi informasi yang menyesatkan adanya. Iya, betul. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan Pak Ferdi ya, Mbak Sylvia ya. Iya, betul. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bertiga dan orang-orang lain. Iya. Kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.